Ah, kenapa deg-degan? Sama Umar. Memang kalau sama yang lain nggak deg-degan? Aduh. Dah, Ini mumpung nggak ada orang, jadi kalau misalnya kamu salah, ya kita udah, take ulang ya, Pak. Enak aja. Sekali tik. Oke, siap. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Kembali lagi di podcast ini Home Ngobrol bareng bikin senang Telkom Kudus. Yeay! Harusnya tuh tepuk tangan mana gitu, harusnya rame. Nah, kali ini kita kedatangan guest star spesial nih ya kan. Sama siapa sih kita kali ini? Aduh, sama Pak Sumaryanto. Wuh! Nah, Pak Mar, gimana kabarnya Pak? Kabar baik-baik aja bocah. Selalu baik. Selalu baik ya, sehat ya Pak, aman ya Pak? Sehat. Sudah Alhamdulillah. pulih dari COVID. Oh, udah mulai sama kita tuh sarjana COVID Pak. Iya. Punya pangkat sudah kita ya. Iya bener, sama. Alumni COVID-ian. Ih, COVID-ian, oke baik ya. Pak Mar tuh gimana nih Pak? Hari-hari apa ya? Masa hari-hari terakhir sih Mas Dimas ngomongnya apa nih? ya terserah. Hari terakhir. Sebentar lagi sebelum Iya, sebelum Bapak melangkah ke tempat selanjutnya gitu Pak. Apanya yang ditanyain? Perasaannya, Oh, perasaannya iya, mau sedih, seneng, apa campur aduk gitu Pak. Jujur ya. Iya, jujur Pak. Jujur perasaan saya biasa saja. Oh, biasa aja, oke. Karena peristiwa pindah, mutasi itu biasa kalau di Telkom. Jadi kalau kita ini bekerja di Telkom, ya siap untuk dipindah, siap untuk dimutasikan, siap untuk berkarya di tempat yang lain. Jadi ya perasaannya ini seperti yang kemarin itu pindah-pindah yang kemarin, biasa aja. Biasa aja gitu ya Pak. Iya. Walaupun GM Kudus terlama gitu biasa aja Pak. Oh iya, buat saya lama atau baru itu bukan ukuran. Oh, benar-benar. Bukan, tetapi yang jadi ukuran adalah seberapa banyak kita bisa berbuat, gitu kan? Jadi kan ada orang yang waktunya pendek, tapi dia berbuatnya banyak. Tapi ada yang waktunya lama, tapi berbuatnya enggak banyak. Mudah-mudahan saya walaupun lama, tapi saya juga berbuat lebih banyak. Jadi ukuran saya itu sih, jadi lama dan tidak itu. Memang lama kayaknya saya paling lama nih di Kudus, Iya, ya kan? Pak. Paling lama di Kudus. Tapi buat saya lama itu tidak terasa pada saat memang mau pindah gitu. Mau pindah, baik. Tapi enggak, artinya gini loh, buat saya tuh lama itu bisa kita buat menjadi selalu baru kalau kita selalu punya hal baru untuk dikerjakan. Jadi waktunya itu menjadi lebih banyak variasinya. Gitu bocah. Oh, itu berarti lama tuh dari tahun berapa tuh Pak? Di Kudus. Iya, di Kudus. Di Di Kudus itu saya masuk itu 1 Desember 2018. 1 Desember 2018. Wah, saya 1 Desember 2021. Dulu Ah. pas flashback ke belakang tuh pertama kali penempatan di Kudus gimana Pak? Saya jadi proses kepindahan saya di Kudus itu adalah proses kepindahan saya tercepat. Oh. Dari Kediri saya pindah itu paling cepat itu ke Kudus. Jadi Senin saya terima SK, Kamis saya udah on board di Kudus. Jadi buat saya ya sudah bekerja di mana saja sama. Di tempat sebelum saya di Kudus sama saja dengan yang di Kudus. Memang awal-awal kaget sih jauhnya gitu loh ya. Jauhnya gitu loh. Apalagi waktu itu kan tolnya belum nyambung kan. Jauhnya gitu loh. Mesti lewat Pantura segala macam. Tapi itu adalah bagian dari romantisme bekerja. Gitu. Ada perjuangnya gitu ya. Ada berjuangnya. Di jarak. Ada malesnya waktu berangkat. Ada keselnya di jalan. Itu romantisme kita bekerja. Dan itu menjadi bagian dari sejarah saya. Sejarah bekerja. Saya pernah bekerja di Kalimantan dengan tingkat kesulitan sendiri, dengan tingkat kemudahan sendiri. Di Kudus ya sama. Dan selalu saya membuat lokasi di mana saya tinggal itu menjadi rumah kedua saya. Rumah kedua itu artinya bukan cuma bangunan fisiknya, termasuk teman-teman yang ada di sekitar saya, seperti kamu, Bocah, dan teman-teman yang lain. Itu adalah bagian dari keluarga saya. Jadi saya merasa selalu homey.
Homey gimana Cak? Merasa nggak jauh dari sahabat, dari keluarga. Itulah yang membuat saya 3 tahun rasanya sama saja sih, nggak ada yang terlalu lama, nggak ada yang terlalu baru buat saya ya, karena itu enjoy aja. Rasanya kayak pulang aja gitu ya Pak? Ya, jadi kalau saya pulang ke rumah, berarti saya punya keluarga. Kalau saya pulang ke Kudus, keluarga saya lebih banyak. Iya benar. Nah, itu yang membuat saya nyaman untuk di mana saja saya tinggal. Itu buat saya. Dan dulu berarti 1 Desember 2018 tuh first impression Bapak tiba di Witel Kudus ini gimana Pak? Baik untuk di Witelnya sendiri atau di kotanya sendiri gitu Pak? First impressionnya gitu, tanggapan pertamanya apa gitu Pak yang dirasain? Terus terang, waktu itu saya nggak menyangka pindah ke Kudus kan. Saya masih merasa ada yang salah nih. Ada yang salah, Benar. denial. Ada yang salah nih. Sampai saya perjalanan menuju ke Kudus itu pun saya membaca seolah-olah ada firasat ini salah nih. Karena waktu ke Kudus itu saya sudah kena macet di Tuban. Oh, Harusnya saya tiba di Kudus itu jam 7 pagi sampai jam 10 siang. Itu gara-gara macet di sana. Wah, ini tanda-tanda nih. pertanda. Jangan salah nih SK-nya gitu kan. Artinya masih ada penolakan saya itu. Penolakan saya untuk pindah ke Kudus. Tapi akhirnya nyampe juga di Kudus. Dan saya sebenarnya sebelum saya jadi GM di Kudus, saya pernah mengunjungi Kudus sebelumnya. Jadi saya sudah tahu lah suasana kotanya, walaupun sebentar ya, termasuk kantornya sudah kira-kira tahu. Cuman yang membuat beda adalah budayanya, budaya kerjanya yang beda. Dari gaya Jawa Timur itu yang meledak-meledak gitu, di sini orangnya tenang, kalem gitulah. Itu aja yang membuat beda sih. Yang lainnya menurut saya sama aja. Berarti work environment-nya yang lebih kalem, santuy gitu ya Pak? Jawa banget lah. Jawa banget lah ya, Jawa ya banget kan? lah. Berarti itu yang bikin beda Pak? Atau ada perbedaan lain? Ih, Witel Kudus tuh cirinya di sini, kayak gitu? Cirinya di Witel Kudus kalau yang jelas memang suasana bekerjanya di sini lebih tenang gitu ya, lebih tenang. Orang-orangnya juga kebanyakan orang Jawa kan, orang yang tenang gitu kan. Saya terbiasa bekerja itu dengan cara orang, karena saya dari Surabaya ya gaya Surabaya itu yang kita pakai. Nah, itu kadang-kadang ada bentrok-bentrok dikit lah awal-awal gitu kan. Mereka mungkin teman-teman menyesuaikan dengan saya, cara saya komunikasi, cara saya mendengarkan saya ngomong, seringkali mungkin mereka merasa aneh banget nih, bapak ini kasar banget omongannya gitu kan. Tapi lama-lama enggak juga sih. Mereka udah terbiasa dengan cara saya. Bahkan kalau saya ngomongnya nggak begitu, mereka malah bertanya, ada yang aneh nih gitu. Kenapa nih? Ada sesuatu nih. Apakah marah bapak ini kan nggak gitu. Tapi intinya yang membuat beda di Kudus ini adalah memang di sini rasa kekeluargaannya besar, rasa kebersamaannya besar. Jadi kita tidak merasa saya ketemu dengan orang-orang yang mungkin secara jabatan, secara fungsi dia beda, tapi kita ngomongnya sebagai orang dengan orang, dengan teman, gitu kan. Siapapun menurut saya sih, kita bisa membuat diri kita merasa selalu dengan teman, bukan dengan struktur. Nah, struktur kan kaku banget kan? Itu. Jadi itu bocah. Menurut saya sih, itu yang membuat saya di Kudus merasa nggak pernah terlalu lama. Berarti kalau misalnya tadi bekerja di work environment yang lembut, santuy, yang awalnya tuh penuh Bukan lembut. Saya koreksi sedikit. gimana Pak? Kalem? Kalem itu artinya bukan lembut. Jadi mereka tetap fighter sebenarnya, tapi fighternya gaya orang Jawa lah. Gaya Joni gitu ya, Pak. orang Jawa banget. Budayanya budaya Jawa. Tetap mereka berjuang untuk mendapatkan performansi yang baik, gitu kan? Dengan cara orang Jawa. Jadi mungkin omongannya tidak meledak-ledak kayak orang Surabaya, orang Jawa Timur, tapi secara pekerjaan oke lah, oke gitu. Nah Pak, karena kan mungkin kan kita akan mengalami perpindahan-perpindahan itu ya Pak, Ya. seperti kata Bapak gitu ya kan. Nah mungkin ada tips and trick nggak buat mengadaptasi itu gitu, kayak dari Kalau misalnya kamu wilayah pindah. satu- Iya. Ya. Jadi di kerja di Telkom itu yang nggak bisa kita hindari adalah berpindah. Iya. Karena komitmen awalnya kan kita melayani Telkom Indonesia, bukan Tempatkan Telkom di mana Kudus saja, kan. iya. Karena Telkom Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, maka yang pertama yang harus kita pahami adalah bahwa tempat di mana kita bekerja itu punya tradisi, punya kebiasaan, punya cara sendiri-sendiri. Itu kita harus menyesuaikan.
Nggak bisa kita bawa cara kita ke tempat yang baru, karena nanti pasti akan ada konflik. Itu yang pertama, kita harus cepat beradaptasi. Biasanya kalau di Telkom itu 2 bulan awal itu sudah bisa beradaptasi dengan cara baru, dengan orang baru gitu. Yang kedua, selalu kita mempunyai mindset global. Ini yang sering teman-teman lupa, bahwa kita harus punya global mindset yang cukup bagus. Global mindset itu artinya gini, seumpama nih Boja, kamu naik pesawat nih, tiba-tiba jatuh ke hutan, kamu hidup di situ dengan cara yang ada di situ. Kamu kemudian ketemu dengan semua kesulitan yang ada, kamu survive. Kamu ketemu dengan budaya baru, kamu cepat menyesuaikan. Itu namanya global. Mindset kita global, enggak lokal. Kalau orang lokal itu dia bawa kebiasaannya. Misalkan orang Jogja kayak kamu, ya ini cara saya. Itu enggak bisa. Maka global mindset itu penting. Jadi kita berpikirnya global, bahwa kita bagian dari global, bukan kita membawa semangat lokal. Itu yang paling penting Bocah, itu perlu dilatih. Soalnya global mindset itu dilatihnya gimana? Bereksperimen dengan experience baru. Jadi misalkan kamu di unit, sekarang unitmu nih, kamu nanti mencoba bereksperimen di unit yang lain. Nah, itu akan membuat wawasan kita selalu terbuka, mindset kita akan semakin lebar, semakin global. Sehingga nanti nggak minder ketemu dengan orang bule. Orang Indonesia kan ketemu orang bule minder kan? Kicep ya Pak. Nah bener kan? Itu nggak boleh, orang sama-sama kok. Nah, rata-rata kita selalu tidak memiliki global mindset yang cukup tinggi, sehingga kita merasa selalu inferior, selalu merasa rendah diri. Itu yang nggak boleh. Nah, di Telkom itu harus dilatih. Nggak boleh orang rendah diri, sehingga dia bisa catch up, bisa match up dimanapun dia ada. Nah itu rahasianya gitu, Bocah. Dimanapun posisinya ya, bukan karena kemudian GM lebih banyak privilege, enggak. Siapapun di unit yang lain selalu mau beradaptasi dengan cepat, dia membawa semangat perubahan dan selalu agile. Agile itu mampu merubah bentuk sesuai dengan situasi. Kayak air lah, air itu dimasukkan ke botol, dia jadi botol. Masukkan ke kendi, dia jadi kendi. Masukkan ke gelas, jadi gelas. Kayak gitulah. Tapi tetap dia nggak merubah sifat airnya kan? Nah itu maksudnya global mindset. Bagus banget teman-teman. Jadi kita harus agile, bisa ditempatkan di mana saja, Ya, bisa betul. beradaptasi. Nantinya Ya. biar tidak merasa selalu inferior gitu Pak. Betul. Ketemu siapa aja tuh pede aja gitu ya kan. Betul. Terus Pak, kira-kira kan saya sebagai officer Bapak nih, officer di Vital Kudus gitu. Sebenarnya gimana sih rasanya jadi GM Vital Kudus dan apa yang berkesan gitu Pak? Karena belum pernah ngerasain ya kan. Terus terang, saya tidak pernah memposisikan diri saya sebagai GM. Dimanapun saya ditempatkan sebagai GM atau sebagai kepala unit, nggak pernah. Kenapa? Karena bagi saya dia menjadi sebuah stigma gitu ya, bahwa seorang GM itu dia posisinya paling tinggi, kemudian semua orang harus hormat pada dia. Enggak. Justru saya memposisikan diri sebagai, kalau kamu officer, saya sebagai officer juga. Jadi kita pada satu level yang sama, sehingga frekuensinya akan sama, nyambung. Kita bisa saling melengkapi. Makanya saya nggak suka kalau orang menyebut saya kan hanya officer. Enggak. Kamu adalah teman saya bekerja. Kamu adalah bagian dari keberhasilan sebuah tim. Di mana-mana saya nggak pernah mengatakan saya sebagai GM. Bahkan di Kudus dulu waktu pertama kali saya datang, saya bilang saya ini teknisi. Mengapa? Karena saya nanti akan banyak berkomunikasi dengan semua teknisi yang ada di sini. Kalau ketemu dengan Salesforce, saya bicara sebagai Salesforce. Kalau ketemu dengan Boja, saya bicara seperti Boja bicara pada saya. Itu yang membuat saya merasa bahwa semua orang ternyata dengan cara begitu semua orang bisa kita dengarkan idenya, bukan one way dari atas ke bawah gitu, tapi ada komunikasi yang aktif dan mungkin apa yang nggak bisa kelihatan oleh saya bisa dibantu oleh Boja untuk melihat, oh benar ya kata si Boja. Nah itu membuat posisi saya sampai hari ini saya nggak pernah menjadi GM.
saya menjadi Partnernya seluruh warga seluruh Telkom iya, Kudus ini iya. ya Pak. Nggak pernah saya merasa GM, sehingga saya tidak menuntut diperlakukan sebagai GM. Ngelihat kan? Iya benar Pak, benar banget. Nah itu kan, itu saya nggak pernah dituntut sebagai GM, dimanapun. Makanya menurut saya sebuah posisi itu punya 3 aspek kunci. Saya selalu cerita ke semua teman-teman saya dimanapun saya berada, sebuah posisi dimanapun di Telkom itu selalu punya tiga faktor utama atau 3 parameter. Yang pertama adalah dia tugas. SK yang diterima itu adalah penugasan bukan? Iya. Maka dia tugas. Tugas itu tentu ada ukurannya kan? Ukuran keberhasilan sebuah tugas kan ada kan? Nah, supaya dia bisa mengerjakan tugas itu, dia diberi kewenangan. Dia punya kewenangan. Kalau misalkan level GM dengan level manager misalkan, yang beda adalah kewenangannya ini. Karena kewenangan itu termasuk juga beban untuk menanggung risiko. Nah, itu yang membedakan ya. Jadi tugas sudah ada, yang kedua kewenangan. Tapi kewenangan itu tidak absolut. Kewenangan itu tidak mutlak bahwa sebagai pemimpin, sebagai atasan kemudian dia bisa menggunakan seluruh kewenangannya, itu enggak. Karena yang ketiga adalah tanggung jawab. Maka dia harus bisa mempertanggungjawabkan implementasi dari tugas dan kewenangan itu. Kalau ini lepas salah satu, maka dia menjadi pemimpin yang tidak benar. Bukan tidak baik, tidak benar. Dia tugasnya lupa, menggunakan terlalu banyak kewenangan yang harusnya enggak dilakukan, dan dia tidak bertanggung jawab. Nah, kalau ada masalah dia lari misalkan. Jadi ini yang membuat kita harus selalu ingat bahwa dimanapun kita menerima penugasan dalam bentuk penugasan SK itu, apapun posisinya, 3 ini selalu melekat. Nah teman-teman nggak boleh lupa ini, Boja dan teman-teman nggak boleh lupa. Kalau sekarang tugasmu adalah officer misalnya, maka kewenangannya akan selevel itu, tetapi tanggung jawabnya tetap melekat. Karena tanggung jawab ini adalah personal value. Orang ini bertanggung jawab enggak sih? Nah, itu personal value. Nah, kalau cuma begitu saja, nah itu nilai yang dilihat orang. Ini faktor yang ketiga yang paling penting. Jadi itu bocah, jangan lupa itu teman-teman yang lain juga. Teman-teman ingat 3 tadi apa? Tugas, kewenangan, tanggung jawab ya kan. Dimanapun kita ditempatkan, 3 itu pesan GM kita nih kepada kita ya betul, kan. betul. Nah Pak, setelah jadi teman partner kerja seluruh Telkom Vital Kudus ini Pak, kira-kira pain problemsnya apa sih Pak? Terus apa yang harus diselesaikan selanjutnya oleh Vital Kudus yang kayak pesannya gitu Pak, nanti buat kita ke depannya. Jadi begini, secara umum nih, setelah saya bekerja sekian lama di Kudus, ada satu masalah besar di Kudus adalah kita tidak berani over boundary. Jadi gini, kalau istilahnya begini, pernah melihat olahraga loncat galah? Ya. Ya, loncat galah itu kan kita diminta untuk melompat setinggi yang kita mampu kan. Misalnya Boja nih disuruh meloncat, diukur kemampuan tertingginya ternyata 1 meter nih misalnya ya. Nah, yang dibutuhkan oleh Telkom adalah kita push the limit. Limitnya di-push supaya naik. Walaupun kita sekarang belum mampu, tapi kita harus push the limit supaya kita naik. Misalkan 1,2. Dicoba terus, dicari caranya supaya berhasil. Nah, ini yang menurut saya kurang banyak dipahami oleh teman-teman di Vital Kudus, karena mereka sangat enjoy di zona nyaman, gitu kan? Jadi kurang mencari tantangan. Kalau kurang mencari tantangan itu begini, tantangan bagi saya itu bukan beban. Tantangan bagi saya adalah challenge untuk menunjukkan saya bisa. Jadi saya akan menerima semua tantangan. Mau bisa nggak bisa nanti orang lain yang mengukur. Tapi kan kalau ada tantangan saya akan terima, karena itu push the limit saya. Kalau misalkan saya sekarang bisa jadi GM nih, push the limit lagi. Apalagi yang bisa saya kerjakan. Bukan posisi ya, tapi adalah challenge yang membuat saya akan merasa selalu tertantang. Eager to achieve. Itu yang kita nggak punya.
Berarti lebih gigih lagi Ya, ya Pak, betul. lebih push the limit, gigih, Ya, pokoknya ya, ya. jangan ada di zona nyaman, karena zona Ya. nyaman adalah jebakan Ya. ya kan Pak. Saya berikan contoh sederhana begini. Kalau bocah di dalam bekerja ketemu masalah, ibaratnya masalah itu tembok, apa yang kamu lakukan? Berusaha buat meruntuhkan tembok itu dong Pak. Oke, kalau kamu meruntuhkan tembok itu nggak bisa, apa yang kamu kerjakan? Bisa pakai alat, ada tools, Ya, ada call ya, friend. ya. Kenapa nggak berpikir memanjat? Pakai alat tadi Pak, mau manjat. Nah, ya itu. Kita selalu berusaha meruntuhkan temboknya, padahal itu effortnya sangat luar biasa daripada kita harus memanjatnya. Nah, inisiatif itu yang kita kurang. Inisiatif untuk mensolusi problem itu kita kurang. Kenapa? Karena kita safety player. Safety player begini, udahlah, aku kerjain apa yang disuruh saja. Itu safety player namanya. Jadi kalau pemain bola itu dia nggak akan berlari kalau nggak dikasih bola. Nah, itu nggak boleh. Untuk tantangan ke depan di dunia yang serba tidak menentu ini, orang bilang itu kita ada di era VUCA itu, nggak bisa kita stay. Kita harus selalu bergerak. Keberhasilan di era kompetisi yang hyper competition, yang digital industrinya semakin kuat, dibutuhkan digital mindset, dan itu dibutuhkan kemauan untuk selalu bergerak dan berubah. Itu yang harus dilatih oleh teman-teman bocah dan teman-teman khususnya ya. Kalau yang senior-senior mungkin sudah lelah dia kan, tapi teman-teman yang milenial harus mulai merasa what can I do more. Yang ini nggak cukup nih. Kalau saya bisa berpikir sebagai GM, kenapa harus saya berpikir sebagai officer? Berpikir ya, bukan bertindak. Nah, itu yang harus dilatih oleh teman-teman, supaya teman-teman itu punya personal value yang bagus. Karena personal value inilah yang keluar dari setiap seseorang, yang dinilai oleh orang lain, dan itu membuat keputusan, oh bocah ini mampu, bocah ini baik, bocah ini profesional, bocah ini bisa untuk diajak kerja dengan tantangan yang lebih besar. Jadi itu yang kurang di kita, karena semuanya pada nyaman di zonanya. Wes gini wae lah, nek wong Jawa kan wes gini wae. Iya, Waton. Kalau orang Jawa selalu bilang waton. Waton. Nyambut gawe waton. Berarti lebih kita harus menemukan cara-cara lain gitu, kayak critical thinking biar bisa Ya. nggak gitu-gitu aja gitu Pak. Betul, Ya kan? betul. Nah, Betul. di balik tadi pain problemnya di Witel Kudus ini Pak, tadi ada pertanyaan juga dari Gen Y kan Pak, katanya Pak Amar bakal kangen nggak ya sama kita gitu. Jadi Terus terang bocah, di setiap tempat saya ditempatkan, saya selalu membangun relasi personal. Bahkan sampai dengan hari ini masih ada AM dari Witel Kalimantan Tengah yang konsultasi ke saya. Saya pernah di Jember, itu ada manajer TA yang konsultasi ke saya. Mereka berdiskusi. Hari ini pun Datel di luar Kudus ada yang konsultasi ke saya. Artinya begini, bahwa saya terbuka dengan semua orang sepanjang niatnya positif ya, dan saya selalu membuat ada keterikatan emosi yang itu bukan diartikan kangen, gitu ya. Makanya saya minta teman-teman yang di sini semuanya, saya bilang gini, teman-teman jangan merasa kemudian saya tidak ada. Teman-teman bisa akses saya kapan saja. Saya juga begitu, saya bisa akses bocah kapan saja kan, dengan semua teknologi informasi yang ada. Itu membuat bukan kangen yang muncul, tetapi rasa saya mendapatkan lebih banyak keluarga, lebih banyak saudara, lebih banyak teman. Itu yang saya selalu lakukan. Sehingga kalau kangen kayaknya romantis banget gitu ya, kangen. Karena kangen itu kemudian gampang hilang. aduh, kan Pak Amar paling lama nih, jadi kita paling kangen. Betul. Kalau kita menemukan yang lebih happy di tempat yang baru, maka yang lama hilang kan. Nah itu saya nggak begitu. Saya bisa saja besok lupa sama bocah, karena saya kemudian hanya mengingat-ingat romantisme saja. Tapi saya sampai hari ini kebetulan enggak begitu. Yang saya bangun adalah kebersamaan, sehingga saya selalu merasa ada di Kudus walaupun nggak di Kudus. Saya ada di
Palangkaraya, walaupun saya nggak di Palangkaraya, teman-teman masih akses ke saya loh, masih bertanya loh, masih minta tolong loh. Saya di Jember sama loh, bukan hanya Telkom, teman-teman TA itu mereka tanya saya, dia pindah ke NTB, dia masih telepon saya, Pak, kalau ada masalah begini solusinya apa? Itu yang membuat kita tidak pernah merasa jauh, Boja. Yang membuat selalu saya merasa ada di tengah-tengah teman-teman semuanya. Dan sebaliknya begitu, Boja selalu berasa bisa enggak jauh. Saya masih, walaupun kita baru ketemu sebentar ya, tapi saya udah bisa merasa, oh Boja ini seperti ini loh orangnya, gitu kan. Pak Warni pandai menilai. Karena tadi saking menjadi teman rekan Iya, kerja iya, semua orang iya. merangkul semuanya, jadi Iya. merasa dekat walaupun itu baru 3 bulan kayaknya Pak. Ya, itu kan. Ya itu yang membuat saya merasa homey di mana-mana. Teman-teman milenial juga nggak usah takut, sepanjang kita bisa membuat tempat baru itu homey, maka enjoy aja. Toh itu hal yang nggak bisa kita lawan kok, pindah itu. Jadi yang prinsip saya nih, kalau nggak bisa kita lawan, kita ikutin, gitu kan? Misalnya kepada atasan, kan nggak bisa kita lawan, ya kita ikutin, kita follow aja. Suruh pindah, bisa nggak kita lawan? Nggak bisa, ikutin aja. Nanti tinggal dicari cara yang lain. Misalkan kita punya masalah, itu kan masih banyak 1001 solusi yang kita harus lakukan. Itu no problem buat saya. Itu bisa di mana-mana. Itu Boja. Ini buat teman-teman juga yang lain juga sama. Jangan takut untuk menantang dirinya. Kan ada kan yang, Pak saya di Kudus saja, misalkan begitu kan. Tapi kemudian global mindset kembali tadi itu, global mindsetnya menjadi kecil banget skornya, jadi rendah banget skornya. Gitu. Pada saat dia mendapatkan tantangan yang lebih tinggi, pikirannya adalah, ngapain sih aku ke sana? Apa benefitnya buat aku? Nah, selalu ukurnya begitu. Padahal benefit itu muncul pada saat dia melakukan sesuatu. Nah, itu yang beda dengan kita. Jangan meminta benefitnya dulu, tapi lakukan dulu, maka akan muncul hasilnya. Nah, itu prinsip yang saya pakai sih. Nah, teman-teman yang lain silakan mengaplikasikannya untuk masing-masing pribadi. Intinya yang ingin saya sampaikan adalah begini nih. Jangan menjadi sapi berwarna putih. Terus berwarna apa tuh Pak? Kalau bisa berwarna pink. Biar unik ya Pak. Di antara 1000 sapi, kalau warnanya putih, kamu nggak tahu Boja yang mana. Tapi kalau kamu berwarna pink dengan karakteristik individumu dan personal value-mu, maka orang akan tahu, oh si itu Boja, iya bisa melakukan ini, keahliannya ini, keunggulannya ini, skillnya ini. Nah, jangan jadi sapi berwarna putih, jadilah sapi berwarna pink. Maka ada buku judulnya Pink Cow. Gitu. Sapi pink. Supaya kita tidak average. Saya selalu mendorong teman-teman, don't be average people. Kalau average itu selalu yang kita terima selalu average. Jadilah orang yang personal value-nya itu unik. Unik itu bukan orang yang double, orang yang ngomongnya aneh-aneh, enggak. Dengan skill set yang baik sehingga personal value-nya meningkat, sehingga menjadi not average. Tidak sapinya seperti semua, enggak. Mau warna pink boleh, warna merah boleh, warna biru boleh, asal jangan sama dengan yang lain. Itu saran saya untuk bisa survive. Teman-teman, untuk bisa survive kita harus jadi sapi pink. Enggak deh. Harus jadi unik dengan skill kita ya Pak. Jadi Iya, jangan mau terus di situ terus gitu, Iya. harus belajar hal baru, belajar Betul, gitu. betul. Jangan Pak. Betul. Terus saya tuh penasaran, tadi kan Bapak bilang push the limit gitu. Saya tuh penasaran selama dari 2018, kira-kira kalau achievement kan banyak Pak. Kira-kira belum ter-achieve yang Bapak tuh pengen banget tapi belum apa Pak? Saya ingin membuat Witel Kudus itu sebenarnya menjadi the best Witel, tapi dengan cara yang benar. Jadi fundamentalnya bagus, people-nya bagus, hasilnya bagus. Nah, banyak cara sih untuk menjadi the best.
gitu. Jadi misalkan kalau ijazah itu kita bisa beli misalnya ini. Saya nggak mengatakan yang lain itu begitu enggak ya, tapi ada cara-cara gampang. Saya enggak. Saya memilih cara yang apa namanya? Perbaikannya itu benar-benar fundamental sehingga siapapun yang menjadi pemimpin di Kudus ini dia memiliki tim yang memang benar-benar bagus. Jadi tidak boleh, saya selalu mengatakan gini, bekerja tidak boleh depend on Sinten, Oh. but depend on system. Siapapun pemimpinnya, kita bekerja secara profesional dengan hasil yang baik. Nah, memang ini butuh waktu yang panjang untuk membangun fundamental itu. Tetapi ini akan worth it, akan menghasilkan sesuatu yang bagus. Nah, Kudus sedang dalam track itu. Kita sedang dalam track itu menuju ke baik. Menuju ke the best itu menurut saya arahnya sudah benar. Karena kita sekarang ada di level middle up lah. Kita sudah di level 3 dari 7 kita kan sudah middle up kan 3. Tinggal 2 langkah lagi asal kita konsisten untuk continual improvement, konsisten tadi itu tidak diam pada zona nyaman, kita mencari cara, maka kita akan bisa tumbuh. Maka saya selalu sampaikan pada teman-teman, hanya orang gila yang bekerja dengan cara yang sama tapi menghasilkan hasil yang berbeda. Hanya orang gila yang mengharapkan hasil yang berbeda dengan cara yang sama. Maka harus ada perubahan. Perubahan yang pertama harus dimulai dari kita, dari saya, dari personal. Kita berubah, tim berubah, unit berubah, organisasi berubah, resultnya berubah. Jadi kalau nggak berubah ya sama aja, caranya podo kan hasilnya ya segitu-segitu aja. Jadi itu bocor kira-kira. Berarti achievement yang pengen dicapai itu jadi the best retail dengan hulu ke hilirnya sesuai sistem dimulai dari diri sendiri gitu ya Pak. Jadi Betul. personal value-nya lebih Ya, tinggi gitu. betul. Nah Pak, ini kita mencapai di penghujung podcast. Kira-kira Pak, ada harapan apa buat Witel Kudus ke depannya, buat Telkomers muda dan buat seluruh warga Witel Kudus ini Pak? Oke, bocah suka nyanyi. Aduh Pak, nggak bisa nyanyi. Teman-teman kalau suka nyanyi gini, saya punya lagu spesial untuk teman-teman milenial khususnya. Lagunya lagu lama, cuman kata-katanya itu untuk teman-teman itu menjadi inspirasi. Lagunya itu lilin-lilin kecil, Oh iya, tahu Pak. ya kan? Lilin-lilin kecil itu adalah harapan teman-teman milenial itu sebagai lilin-lilin kecil itu selalu bersinar. Kenapa? Karena mentari tua sudah mulai tenggelam. Lagunya gitu kan? Iya. Mentari tua mulai tenggelam. Nah, saya mentari tua mulai tenggelam. Ya kan? Maka teman-teman milenial itu harus menjadi lilin-lilin kecil yang itu nanti akan menggantikan mentari tua tadi itu. Nah, caranya gimana? Berbicara. Jangan tidak berbicara. Siapapun teman-teman yang lain milenial harus berbicara. Kelihatan cahayanya. Cahaya itu apa? Personal value. Nggak bisa enggak. Makanya jangan jadi yang biasa. Jadilah yang selalu tidak biasa. Nah itu ya. Jadi mentari tua mulai tenggelam. Ya kan? Maka lilin-lilin kecil harus mulai bersinar, tambah terang sinarnya untuk menggantikan mentari tua itu. Itu lagu yang memang saya nyanyikan, saya rasapi, oh benar ya, ini message-nya benar ini untuk teman-teman semuanya. Maka pesan saya untuk teman-teman milenial, jadilah lilin kecil. Sekarang kan memang posisinya masih di posisi kecil kan, di bawah. Tapi berilah terang di sekitarmu. Jadilah orang-orang yang memberi terang. Karena bagaimanapun juga yang tua akan tenggelam. Jadi kalau teman-teman yang pandai nyanyi itulah, pelajari teksnya. Itu supaya ingat saya. Oh, ada pesan dari Pak Mar di balik lilin kecil. Itu benar. Jadi lagu itu benar-benar mengisyaratkan bahwa ada masa di mana regenerasi itu selalu muncul.
Tidak bisa kita hanya mengharapkan kepada yang mentari itu tadi. Seberapapun jagonya, kalau dia sudah tua pasti akan tenggelam. Pasti akan tenggelam. Pertanyaannya, siapkah teman-teman menggantikan? Kalau teman-teman tidak bisa menggantikan, kepada siapa kami berharap? Maka saya menaruh harapan sangat besar pada teman-teman milenial semuanya untuk bisa menjadi orang-orang yang memiliki personal value yang bagus, bersinar dimanapun tempatnya, ya, memberi sinar, karena disitulah teman-teman akan memberikan kontribusi, sehingga kami akan tenggelam dengan bahagia. Itu pesan saya, Boja. Deep sekali ya teman-teman. Jadi berpijarlah untuk dapat menggantikan bapak-bapak generasi Ya, betul. sebelumnya ya kan. Mentari tua telah mulai tenggelam, ya kan? Mentari tua mulai tenggelam. Weda, cukup banget. Lanjut kita nanti sore. Oke, baiklah, berarti dengan berakhirnya sesi podcast kali ini saya ucapkan Pak semoga sehat selalu. Terima kasih, Boja. Enjoy di tempat yang baru. Always, selalu. Kemudian jangan lupa bahagia Pak. Ya, sama buat teman-teman semua, jangan menjadi pribadi yang melankolis. Be tough, be agile, and change forever. Wih, di pita bija ya teman-teman. Jadi ikan hiu, ikan tomat. I love you so much, Pak. Lupa closing. Udah. Ikan hiu, ikan tomat.